Selamat siang para juri yang terhormat. Saya dari Closing Government akan menyampaikan tanggapan saya mengenai dari opening government sebelumnya. Dengan ini, saya mendukung subsidi pada periode yang dimana dengan daya serap ketenagaan kerjaan yang tinggi, di mana merupakan salah satu titik terangnya adalah meningkatkan kualitas maupun infrastruktur dari periode itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa subsidi itu sendiri sebagai penunjang untuk menyesuaikan dari ekonomi para pendidik, di mana seperti kita ketahui ketika periode tersebut mendapatkan lonjakan mahasiswa yang tinggi, di mana jumlah mahasiswa melebihi batas kuota, maka prodi maupun fakultas mau tidak mau akan mengembangkan atau mengikuti dari perkembangan jumlah mahasiswa tersebut. Seperti contohnya saja adalah membangun ruang kelas baru, kemudian membuat lab baru, kemudian akan memberikan fasilitas-fasilitas yang memang mendukung dari program studi yang memang sudah ditetapkan dan kemudian akan menunjang dari potensi dari mahasiswa itu sendiri, seperti itu. Kemudian juga memperkecil kemungkinan jurusan baru yang dimana daya serap ketenagaan kerjaannya itu kurang di dunia nyata, di dunia realitas lingkungan kerja, di mana uh, pefokusan di dunia kerja itu sendiri adalah hal yang real yang terjadi saat ini dan akan berdampak di kemudian hari. Jadi yang lebih difokuskan adalah apa masalah yang terjadi saat ini, di mana ketika masalah dampak saat ini tidak ditangani dengan segera, maka akan berdampak pada permasalahan-permasalahan yang akan muncul di kemudian hari seperti itu. Kemudian yang dari situlah yang disiapkan itu adalah jurusan yang dengan daya ketenagaan kerjaan yang tinggi, yang sesuai dengan apa yang menjadi daya serap dari lingkungan industri itu sendiri, di mana yang kita lihat adalah mengenai ketika permasalahan itu muncul, maka yang ditangani adalah permasalahan itu. Dan dari permasalahan itulah muncullah orang-orang yang memang harus untuk menyelesaikan masalah, di mana orang-orang tersebut yang termasuk dalam sumber daya manusia yang di mana sumber daya manusia itu dikembangkan dari infrastruktur prodi sebelumnya. Orang-orang yang dengan memiliki prestasi dan memiliki intelektual dan potensial yang tinggi akan dengan kritis akan dapat melihat titik terang dari sebuah permasalahan itu sendiri. Contohnya saja dari bidang teknologi, di mana bidang teknologi itu sendiri di era globalisasi saat ini, teknologi sangatlah vital, di mana semakin hari teknologi akan semakin maju dan produktivitas dari manusia itu sendiri juga otomatis akan semakin tinggi, di mana produktivitas akan melihat juga bahwa teknologi juga harus mumpuni dari produktivitas masyarakat itu sendiri. Contohnya saja masyarakat yang saat ini dengan jam tayang kerja yang sangat tinggi, kemudian kurangnya dari pembiayaan hidup, maka terkadang masyarakat cukup kesulitan untuk bepergian ke tempat kerja. Malahan beberapa dari mereka tidak fokus dalam kerja dikarenakan lebih fokus ke bidang dari ke perjalanan itu sendiri. Jadi ketika orang-orang yang berpikir kritis dari bidang teknologi akan melihat, oh peluang dari segi permasalahan ini adalah di mana masyarakat membutuhkan angkutan yang secara praktis dan kemudian efisien yang bisa mengimbangi dari produktivitas dari masyarakat itu sendiri, sehingga memunculkan aplikasi Gojek. Kemudian dari petik kesehatan itu sendiri, seperti kita ketahui bahwa era pandemi seperti saat ini,
bidang kesehatan membutuhkan banyak profesi kesehatan, di mana salah satunya beberapa di antaranya adalah di bidang perawatan, kedokteran, filologi, di mana rumah sakit membutuhkan profesi tersebut. Akhirnya memaksakan dari mahasiswa itu sendiri harus memiliki potensi-potensi yang memang harus mumpuni, yang mengikuti dari perkembangan dari situasi pandemi itu sendiri, di mana si mahasiswa harus mengikuti praktik. Dan biaya praktik pun akhirnya menjadi melonjak tinggi dikarenakan mahasiswa harus mendapatkan perlindungan yang cukup sehingga tidak terkena COVID. Seperti itu. Jadi, di mananya pembiayaan APBDN, maksud saya adalah pembiayaan subsidi adalah jurusan yang memang memiliki banyak praktek dan teknologi, sehingga dapat memumpuni maupun dapat mengimbangi kondisi saat ini, seperti itu. Kemudian memiliki apresiasi yang tinggi adalah merupakan salah satu bentuk dari subsidi itu sendiri, di mana apresiasi ini menunjukkan bahwa dari fakultas tersebut telah menunjukkan bahwa sebuahnya daya juang, maka subsidi ini akan ikut untuk berperan dalam mendukung penuh kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran berhasil, maka akan memberikan kemudahan mahasiswa untuk berprestasi, di mana ditunjukkan dari evaluatif dengan adanya bukti prestasi, kemudian adanya kelihatan dari sumber daya manusia yang tinggi, akhirnya terlihat bahwa itu adalah merupakan bukti nyata sehingga adanya bukti nyata bahwa hal ini tidaklah hal semata-mata ditipu, tetapi memang hal adanya nyata sehingga subsidi ini tersebut akan mempertahankan ataupun malahan mengembangkan dari fakultas itu sendiri sehingga menjadi lebih baik. Seperti itu. Sekian dari saya, tanggapan saya akan memberikan ke teman saya. Baik, saya di sini sebagai pembicara 2 akan menyampaikan kesimpulan dari rekan saya, yaitu pembicara 1. Pemberian subsidi pada perguruan tinggi, di mana lebih menjurus pada prodi yang populer karena adanya lonjakan mahasiswa, sehingga di segi infrastruktur yang diberikan akan lebih berfokus pada prodi atau fakultas yang dapat menghasilkan lulusan yang dapat berpotensi menciptakan lapangan kerja. Subsidi pemerintah memiliki dana anggaran yang terbatas, maka diperlukan penyesuaian dalam pengeluaran anggaran, termasuk anggaran belanja dan subsidi. Apalagi dengan situasi pandemi saat ini, tentunya pemerintah memiliki beban subsidi lainnya atau beban subsidi tambahan untuk menunjang pendidikan saat ini, seperti kuota untuk semua kalangan pelajar dan pengajar, supaya proses belajar mengajar tetap berlangsung efektif. Subsidi akan diberikan secara proporsional kepada setiap prodi, akan ditambahkan bagi prodi yang berkembang pesat dan akan dikurangi apabila prodi tersebut mengalami penurunan. Dan perlu ditekankan bahwa subsidi ini digunakan untuk menunjang infrastruktur pendukung. Jadi bukan untuk infrastruktur pokok. Hal tersebut disesuaikan juga dengan tiap daerah, karena kebutuhan setiap daerah tentunya berbeda-beda. Intinya subsidi akan diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Selain itu, beberapa prodi memang menunjukkan kinerja yang nyata sehingga membutuhkan dana tambahan seperti subsidi. Jadi dapat disimpulkan bahwa subsidi juga dapat diartikan sebagai sebuah apresiasi terhadap keberhasilan suatu prodi tertentu. Sekian, terima kasih.